Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu disyaratkan didirikan di daerah perkampungan, sehingga tidak boleh dilakukan di tempat yang tidak ada perkampungannya, di tanah lapang yang tidak ada perkampungannya. Tetapi mazhab Syafi'i wala yastarituna iqamataha fil masjid. Tetapi mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan didirikannya salat Jumat itu di masjid, sehingga bal tasihhu fi barahin minal ard, sehingga boleh dilakukan di tempat yang terbuka atau tanah yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang tempat sholat Jumat. Apakah semua tempat boleh dilakukan sholat Jumat? Apa sholat Jumat itu khusus harus di masjid yang berupa bangunan seperti ini? Istiratul masjidi li sholatil jum'ah, ikhtalafal ulama fi dzalika. Jadi syarat bahwa masjid itu menjadi tempat sholat Jumat itu ulama berbeda pendapat. Pertama, fadhhabal Hanafiyyah wal Hanabila ila adam istirati iqamati sholatil jum'ah fil bunyan, bal yajuzu iqamatuha fima qarabahu minas sahara ka sholatil aid. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu tidak disyaratkan sholat Jumat itu di tempat yang ada bangunannya, atau di tempat juga di perkampungan, tidak harus. Jadi tidak harus di perkampungan, tidak harus berupa bangunan, itu tidak harus. Jadi boleh saja di tempat yang lalu itu misalnya di gurun atau di padang pasir atau di tanah lapang, itu boleh. Seperti juga boleh dilakukan sholat Id di tempat-tempat itu. Artinya sholat Jumat seandainya menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabila itu dilakukan di musholla misalnya, ya boleh. Jangankan di musholla, di tanah lapang saja boleh. Baik tanah lapang itu ada di perkampungan, artinya seperti di daerah sini kan perkampungan, atau daerah yang memang tidak ada perkampungan, nah itu boleh dilakukan salat Jumat. Dasarnya apa? Karena dasarnya itu dulu Mus'ab bin Umair itu salat Jumat bersama golongan Ansor itu di Naqi al-Hadimat. Jadi daerah yang memang bukan berupa bangunan, jadi itu dilakukan salat Jumat di situ. Dan salat Jumat itu juga dilakukan sama dengan itu salat Id boleh dilakukan. Artinya ketika salat Id boleh dilakukan di situ, maka salat Jumat juga boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dhahaba Syafi'iyah ila istirati iqamatiha fil bunyan fala yasuh iqamatuha
fis sahra. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu disyaratkan didirikan di daerah perkampungan, sehingga tidak boleh dilakukan di tempat yang tidak ada perkampungannya, di tanah lapang yang tidak ada perkampungannya. Tetapi mazhab Syafi'i wala yastarituna iqamataha fil masjid. Tetapi mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan didirikannya salat Jumat itu di masjid, sehingga bal tasihhu fi barahin minal ard, sehingga boleh dilakukan di tempat yang terbuka atau tanah yang lapang, tetapi harus di perkampungan. Nah, itu yang membedakan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu meskipun tidak ada perkampungannya boleh dilakukan sholat Jumat, tapi kalau mazhab Syafi'i boleh di tempat terbuka tetapi di perkampungan. Artinya di daerah itu ada perumahan, ada rumah lah. Sehingga misalnya dilakukan di daerah mana mungkin, nah itu boleh selama di situ juga ada penduduk. Ada penduduk. Misalnya dilakukan di Monas ya boleh, dilakukan di Monas ya boleh, karena di situ ada penduduk, ada perkampungan. Nah yang tak boleh itu misalnya di sebuah gurun di padang pasir yang itu tidak ada perumahan, tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa, maka tidak bisa dilakukan sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu boleh dilakukan di situ. Jadi tidak harus masjid. Apa dasarnya? Karena Nabi itu tidak melakukan di sahra, jadi di tempat padang yang tidak ada perumahannya. Itu yang lalu dijadikan dasar. Sehingga dibedakan menurut mazhab Syafi'i antara tempat sholat Id dengan sholat Jumat. Kalau sholat Id di mana saja, baik ada perkampungan atau tidak, itu boleh dilakukan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau sholat Id boleh dilakukan di mana saja, tapi kalau sholat Jumat harus di misalnya tanah lapang, tetapi itu ada perkampungan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, wadhabal malikiyah ila istirati iqamatiha fil masjid. Nah, kalau mazhab Maliki itu mensyaratkan harus di masjid. Jadi tidak boleh kalau tidak di masjid. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan fi ghairil masjid, di selain masjid. Jadi harus dilakukan di masjid. Sehingga karena harus dilakukan di masjid, fala tasihhu fil buyut, maka tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak boleh dilakukan di rumah. Begitu juga wala fi barahin minal ard. Tidak boleh juga dilakukan di tempat lapang. Jadi atau misalnya di halaman rumah, tidak boleh. Jadi menurut mazhab Maliki harus di masjid. Nah itu tiga pendapat itu. Nah sekarang yang umum itu adalah pendapat yang pertama dengan yang kedua. Yang kalau yang pertama ini luas, ya boleh di mana saja artinya. Tetapi kalau yang kedua ini dibatasi, boleh di mana saja selama di situ ada perkampungan. Sehingga kalau mengambil pendapat yang pertama dengan yang kedua, maka orang sholat di parkiran, di mall, di parkiran, misalnya sholat Jumat boleh. Atau di mall, di musolah misalnya boleh. Atau tempat apa saja yang tiba-tiba dijadikan tempat sholat Jumat, ya boleh, gitu. Boleh. Artinya tidak terbatas.
Nah, kenapa begitu? Karena memang tidak ada nas. Tidak ada nas yang jelas-jelas sahih yang menjelaskan bahwa sholat Jumat itu harus di masjid. Harus di masjid. Jadi itu yang lalu, maka ulama berbeda pendapat terkait dengan ini. Dan awal sholat Jumat itu pun tidak dilakukan di masjid. Tidak dilakukan di masjid. Ketika Mus'ab bin Umair itu melakukan Jumat di Madinah, itu tidak di dalam masjid yang berupa bangunan ini. Nah, itu yang terkait dengan tempat sholat Jumat. Nah, apakah sholat Jumat itu boleh dilakukan, didirikan di beberapa sholat Jumat itu didirikan di dalam satu desa atau satu wilayah misalnya. Misalnya dalam satu wilayah atau satu desa kok ada beberapa masjid, bolehkah yang seperti itu? Sementara sabata annas sahabah radhiyallahu anhum kanu yajtami'una li sholatil jum'ah malan nabi fi masjidihi. Sementara sahabat itu, sebagai gambarannya, sahabat itu melakukan sholat Jumat itu di Masjid Nabawi bersama Nabi, meskipun dari jauh. Jadi ada sahabat yang berangkat pagi dari tempatnya menuju Masjid Nabawi, jalan. Jadi tidak mendirikan sholat Jumat di masing-masing tempat. Kalau di Arab itu kan tidak ada musalla, yang ada musalla wakaf itu, wakaf katanya orang-orang itu, wakaf itu musalla itu tidak ada itu. Yang ada semuanya masjid, ya kecil ya masjid, ya besar ya masjid. Kalau di kita kan di Indonesia kan, kalau kecil ya, kalau besar masjid, kalau kecil bisa surau, bisa musalla, beda ada di satu tempat namanya wakaf sebenarnya. Lalu dijadikan bahasa menjadi wakaf. Nah, itu kalau di di Timur Tengah yaitu menjadi masjid sebenarnya. Cuma permasalahannya ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Bukan masjid jami yang itu maksudnya. Kalau masjid jami itu masjid yang ditempati sholat Jumat. Kalau masjid ghairu jami, masjid yang tidak ditempati sholat Jumat. Ditempati misalnya sholat fardu, tapi untuk sholat Jumat tidak ditempati, itu namanya masjid juga, tetapi ghairu jami, ghairu jami. Nah, bolehkah masjid itu di beberapa tempat, di dalam satu tempat, misalnya di satu desa atau satu wilayah ada beberapa masjid. Sementara dulu sahabat menyatu ke Masjid Nabawi. Nah, itu. Nah, bagaimana terkait dengan yang sekarang ada satu desa, sekarang ada satu kampung, dua masjid itu. Pendapat pertama mengatakan faqila la tajuzul jum'atu fi baladin wahid fi aktsara min maudhi'in wahid. Jadi tidak boleh Jumat itu didirikan dalam satu wilayah, bisa saja satu desa atau satu tempat, itu lebih dari satu, cukup satu saja. Wabihi qala Malikun wasyafi'i. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Artinya seandainya lalu berpegang kepada mazhab Syafi'i, di sini Masjid Darussalam, di sebelah timur sedikit sudah ada masjid. Dan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh mendirikan sholat Jumat di situ karena sudah ada di sini. Nah, itu berdekatan. Nah, itu tidak boleh dilakukan sholat Jumat karena berdekatan. Ini tidak memperhitungkan ya, tidak. Ini sudah jelas ketidakbolehannya. Ketidakbolehannya jelas menurut mazhab Syafi'i. Meskipun nanti di kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri nanti ada ulama yang berbeda dari mazhab Syafi'i tapi berbeda. Waqila innal balada ma takana
kabiran yashukku ala ahlihi al-ijtima' fi masjidin wahid. Jadi dikatakan kalau itu luas, kalau daerah itu luas, besar dan masyaqqah, artinya sulit untuk berkumpul dalam satu masjid, maka karena berjauhan, misalnya jauh karena luasnya itu, dan masjid itu lalu menjadi sempit, maka boleh jazat iqamatul jum'ah fima yahtaju ilaihi min jawamiha. Jadi karena jauh itu boleh dilakukan salat Jumat di tempat itu, beberapa salat Jumat di tempat itu, di wilayah yang satu itu berdiri beberapa masjid misalnya, boleh karena itu berjauhan dan masyarakat butuh terhadap itu. Karena masih bisa saja masjid itu sempit, terus wilayahnya luas, jadi kalau berjalan agak jauh, nah itu baru dibolehkan mendirikan 2 masjid atau lebih misalnya, karena memang butuh gitu. Nah, itu butuh. Artinya dasar kebolehannya itu karena masyaqqah, kesulitan untuk pada hanya untuk satu masjid. Yang ketiga, waqila yajuzu ta'addudul jum'ah fil balad mutlaqan min ghairi hajatin. Jadi boleh beberapa Jum'ah, beberapa sholat Jumat di satu tempat itu secara mutlak, meskipun tanpa kebutuhan. Artinya tanpa butuh karena masyaqqah, kesulitan, atau butuh karena jaraknya jauh, tidak memperhitungkan itu. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Daud ad-Dhahiri wa huwa qaulu Atha. Ini pendapatnya mazhab Hanafi atau Abu Hanifah dan Daud ad-Dhahiri. Jadi ini karena jauh, karena bukan diperhitungkan jauhnya. Jadi pokoknya di satu daerah itu boleh mendirikan beberapa masjid atau beberapa mendirikan sholat Jumat. Nah, kalau lalu perhitungannya ini dasar pemikirannya pendapatnya Abu Hanifah, maka masjid di sebelah timur itu boleh. Dasarnya pendapatnya Abu Hanifah yang membolehkan salat Jumat didirikan pada satu tempat, beberapa Jumat atau beberapa masjid didirikan dalam satu tempat. Boleh, artinya secara mutlak boleh, tanpa ada alasan-alasan darurat atau alasan masyaqqah atau alasan karena jauh jaraknya antara satu orang ke orang lain. Tidak memperhitungkan itu sudah mutlak boleh gitu. Itulah yang justru dipakai hari ini ya pendapatnya Abu Hanifah ini, yang mengatakan bahwa boleh mendirikan masjid, sehingga orang mendirikan masjid ya dekat-dekat saja antara satu dengan yang lain. Kadang cuma 200 meter, ada 300 meter, ada 400 meter sudah beberapa masjid. Ada fatwanya Ismail Az-Zain ya, Al-Makki. Itu dalam kitabnya dia menjelaskan tentang ini mazhab Syafi'i. Ditanya tentang pendapatnya tentang salat Jumat di satu tempat atau di satu desa. Misalnya, apakah boleh seperti itu? Dia mengatakan amma mas'alatu ta'addudil Jum'ah fadhahir jawazu dzalika mutlaqan. Jadi beberapa sholat Jumat di satu tempat atau di satu desa itu menurut Ismail Az-Zain itu boleh.
boleh dilakukan secara mutlak. Kenapa? Karena memang laisa alaihi dalilun sharihun. Tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang jelas. Atau dalil yang mendekati sharih, mendekati jelas tidak ada. Jadi la nassan, tidak ada nas. Tidak ada nas baik dari Al-Qur'an dan dari hadis yang melarang itu. Yang melarang bahwa mendirikan sholat Jumat di beberapa sholat Jumat di satu desa. Tidak ada larangan itu. Bahkan maksudnya syari', yaitu Allah, itu untuk fi idharis syiar fi dzalikal yaum, untuk justru mensyiarkan hari Jumat itu, sehingga orang-orang bisa berdakwah, memberikan nasihat kepada kaum muslimin justru di salat Jumat itu. Sehingga atas dasar itulah maka mendirikan masjid misalnya di satu daerah, di satu desa misalnya, satu perkampungan, itu boleh dilakukan. Jadi bermacam-macam masjid di situ misalnya boleh dilakukan. Nah, karena memang tidak ada dalil yang sahih, jadi dalil yang jelas melarangnya tidak ada, sehingga boleh-boleh saja. Dan memang tidak ada dalil memang terkait itu. Cuma memang Nabi memang sahabat Rasulullah SAW itu sholatnya ke Nabawi, Masjid Nabawi, meskipun jauh dimanapun ke Nabawi. Nah, itu dikomentari oleh para ulama, itu pantas karena memang mereka butuh terhadap Nabi. Artinya tidak mungkin misalnya ada sahabat sementara masih ada Nabi atau masih ada Khulafaur Rasyidin misalnya, mereka mendirikan masjid dan mengabaikan untuk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW di hari Jumat itu, maka tidak mungkin dilakukan. Sehingga meskipun sejauh bagaimanapun sahabat tetap mendatangi Masjid Nabawi. Nah, jadi inilah yang lalu dijadikan dasar oleh kaum muslimin bahwa banyak masjid dalam satu desa, bahkan ada beberapa masjid dalam satu perkampungan. Tetapi kalau masa dulu itu memang ulama melarang, artinya mentidakbolehkan untuk didirikan masjid berdekatan. Karena memang pada dasarnya salat Jumat itu memang tujuannya biar berkumpul semua itu sebanyak-banyaknya berkumpul, tidak lalu terpecah-pecah. Pada dasarnya ulama menginginkan seperti itu. Tapi nampaknya sekarang kan sudah, karena masjid dengan satu dengan yang lain kadang cuma 300 meter, ada 200 meter. Tetapi mengikuti pendapat Abu Hanifah ya boleh saja. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Dalilnya yang apa? Dalil yang dipakai tentang yang mana itu? Ya. Ya. Apa yang kok dalilnya kok ada yang berdekatan tidak boleh, ada yang boleh, begitu ya? Tadi sudah dijelaskan, tidak ada dalil yang sharih yang mentidakbolehkan. Jadi tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yang mengatakan tidak boleh salat Jumat dilakukan berdekatan. Kok ada yang mengatakan tidak boleh? Kan pertanyaannya begitu. Nah, itu karena dia memahaminya dari sisi bahwa Rasulullah dulu, sahabat itu datang ke Masjid Nabawi meskipun jauh. Jadi ada salat Jumat itu yang berangkat pagi-pagi sudah berangkat dari daerahnya karena ingin nutut Nabi berada di atas mimbar, sehingga mereka berjalan. Nah, ada ulama yang memahami bahwa berarti ini tidak boleh salat Jumat itu didirikan di satu daerah, itu ada beberapa salat Jumat.
Kan yang tadi kalau terkait dengan ini kan lain berarti ya, bukan beberapa masjid dalam satu daerah. Berarti yang ditanyakan adalah tempat sholat Jum'ah. Nah, kalau tempat sholat Jum'ah itu sama. Jadi tempat sholat Jumat itu memang dulu didirikan tidak di bangunan. Tidak di bangunan. Sholat Jumat pertama kan tidak ada bangunan. Memang di salat Jumat pertama itu adalah di tanah lapang. Jadi dilakukan di tanah lapang, yaitu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, sehingga mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah dan Hambali mengatakan boleh di mana saja. Nah, cuma bahasa di mana saja itu lalu berbeda mereka. Kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal boleh di mana saja, baik itu di tanah lapang ada perkampungannya atau enggak. Kalau Imam saya mengatakan boleh tetapi harus ada perkampungannya. Nah, Imam Malik menggambarkan begini, Nabi itu sholat di Masjid Nabawi, tidak pernah sholat di lapangan. Nah, itu dijadikan dasar. Berarti sholat Jumat harus di masjid, tidak di tanah lapang, karena Nabi tidak pernah melakukan. Pertanyaannya, kenapa kok Mus'ab bin Umair boleh dan itu tidak ditegur oleh Nabi, dan itu sudah seizin Nabi? Nah, itu sehingga cara memahaminya adalah kita yang hidup di zaman ini, cara memahaminya adalah sholat Jumat boleh di mana saja, tetapi yang afdal tetap di masjid. Kalau ada masjid tak usah sholat Jumat di lapangan gitu. Tapi kalau di mall itu sholat Jumat di parkiran, ini itu boleh akhirnya, ketimbang sal-sal sholat Jumat kemana-mana tidak sholat Jumat gitu kan. Nah, sehingga semuanya tetap terpakai, pendapat itu tetap terpakai. Jadi yang afdal itu ikut pendapat Imam Malik, tetapi boleh mengikuti pendapat Abu Hanifah yang boleh dilakukan di mana saja. Nah, apalagi kalau mengikuti pendapatnya Dr. Dhahiri, jadi musafir bahkan boleh akhirnya di tempat yang dimana dia akhirnya sampai misalnya di satu tempat yang mungkin tidak ada masjid, tidak ada apa-apa, pas salat Jumat mendirikan salat Jumat di situ menjadi boleh itu. Itu ya. Yang lain sudah cukup. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.